Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku sekalian bersama Pak Eko dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 9. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan belajar sampai dengan materi sejarah perkembangan tradisi Islam Nusantara. Sebelum kita belajar, mari kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, mari perhatikan slide berikut ini. Ya, mudah-mudahan tampak pada layar kalian, anak-anakku sekalian. Sejarah tradisi Islam Nusantara. Setelah kita mempelajari tentang materi sejarah tradisi Islam Nusantara ini, diharapkan nanti anak-anakku sekalian dapat menjelaskan istilah tradisi Islam, tradisi Nusantara, dan tradisi Islam Nusantara. Yang kedua adalah mampu menemukan contoh tradisi Islam Nusantara yang pernah dialami atau diamati oleh kalian. Tujuan yang ketiga adalah mampu menyimpulkan suatu ritual atau prosesi tradisi budaya Islam Nusantara. Tujuan yang keempat, mampu menunjukkan sejarah dan perkembangan tradisi Islam Nusantara di lingkungan kalian masing-masing. Serta yang terakhir adalah mampu mengembangkan kemampuan meneliti tradisi Islam Nusantara di lingkungan kalian masing-masing. Ya, sebelum kita lanjutkan, kita bersama-sama melihat suatu video kegiatan yang mungkin pernah anak-anak lihat, anak-anak amati, atau bahkan bagi anak-anakku yang laki-laki pernah mewakili orang tua kalian untuk mengikuti tradisi budaya seperti dalam video ini. Video ini Pak Eko ambil, Pak Eko unduh dari link yang sudah tampil di depan kalian sehingga kalian bisa mengambil langsung dari sumbernya. Mari anakku sekalian kita cermati, kita amati bersama.
Sudah dilihat anak-anakku sekalian, itu adalah apa anak sekalian? Ada yang sudah tahu atau pernah melihat apa? Iya, betul. Itu adalah suatu ritual budaya atau tradisi budaya yang bernama selamatan atau selamatan kendurian kepungan. Dalam hal ini adalah keselamatan kendurian kepungan dalam rangka untuk memulai membangun sebuah rumah. Dan selamatan kendurian kepungan ini banyak dilakukan di sekeliling kita. Pada saat apa saja anak-anak? Pernah mengikuti, pernah melihat, pernah mendengar? Betul, selamatan untuk 7 hari meninggalnya tetangga kita, 40 hari, kemudian 100 hari, kemudian mendak sepisan, mendak kedua atau mendak kaping kali, serta nyewu atau 1000 hari setelah meninggalnya saudara atau tetangga kita. Kemudian juga kenduri kepungan dalam hajatan, hajatan entah itu pernikahan, khitanan, kemudian walimatul tasmiyah atau memberi nama anak, dan sebagainya. Silakan anak-anakku sekalian bisa mencari sendiri tradisi-tradisi yang ada di desa kalian, di lingkungan kalian masing-masing. Pak Eko lanjutkan slide-nya, silakan perhatikan. Ya. Anak-anak masih ingat materi sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara yang dahulu kita pelajari pada semester ganjil? Mari kita hubungkan dengan materi terbaru ini. Anak-anakku sekalian, Islam berkembang di Indonesia secara masif, secara bergelombang, secara terkoordinir, dan besar-besaran di antaranya yang dilakukan oleh para mubaligh yang tergabung dalam Majelis Wali Songo. Mereka mendapat pertolongan Allah untuk mengembangkan agama Islam di Nusantara dan Jawa khususnya dengan damai, di antaranya menggunakan pendekatan seni dan budaya. Jika agama adalah produk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berbeda dengan budaya yang merupakan hasil cipta, rasa, dan karsa manusia. Sehingga agama dan budaya tidak benar untuk saling disebandingkan atau dibenturkan. Karena keduanya memiliki sisi yang berbeda, tetapi budaya dapat digunakan untuk mempermudah dakwah agama. Hadirnya ajaran Islam di Nusantara yang juga telah memiliki budaya asli menjadi ajang akulturasi budaya, percampuran budaya, sehingga melahirkan budaya baru, yaitu budaya asli Nusantara dalam kemasannya, tetapi isinya telah diperkaya dengan ajaran-ajaran Islam. Sekarang perhatikan budaya turun-temurun dalam gambar di bawah ini. Mana yang pernah anak-anakku lihat? Yang pertama ini adalah grebek maulud atau grebek sekaten dalam rangka memperingati kelahiran Nabi Agung Muhammad SAW. Ini ada di Jogja, di Keraton Surakarta, dan seterusnya. Kemudian gambar yang sebelah kanannya adalah berjanjian atau selawatan, dibaan, dan sejenisnya, yaitu tradisi membaca sholawat berjanji, sholawat tiba, biasanya dalam walimatut tasmiyah, yaitu walimahan dalam kaitannya memberi nama seorang bayi. Kemudian di bawahnya yang sebelah kiri adalah tradisi metik atau miwit yang dilakukan sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelang masa panen padi. Dan selanjutnya yang di sebelah kanan bawah adalah tradisi bersih, nyekar, atau ziarah kubur yang di beberapa daerah biasanya dilakukan pada setiap malam Jumat Kliwon, malam Selasa Kliwon, atau bahkan setiap hari Jumatnya. Agar kita bisa lebih mudah lagi untuk mengklasifikasikan, mengelompokkan budaya-budaya yang telah menjadi turun-temurun atau ajek dilakukan di daerah kita, maka Pak Eko akan membantu anak-anakku sekalian untuk memahami tradisi Islam Nusantara berdasarkan kolom-kolom tabel yang tampil di HP kalian ini. Tradisi Islam Nusantara
terdiri dari 3 kata, yaitu tradisi, Islam, dan Nusantara. Masing-masingnya memiliki pengertian masing-masing. Tradisi adalah suatu ritual, prosesi, budaya, upacara, atau kegiatan budaya yang telah turun-temurun dilakukan dan waktunya ajak. Misalnya setiap selapan, setiap awal tahun, setiap kliwon, setiap pernikahan, dan yang lain-lainnya. Yang kedua adalah kata Islam. Suatu budaya bisa diberikan ciri Islam jika di dalam ritual atau budaya tersebut mengandung nilai-nilai ajaran Islam. Misalnya di dalamnya ada kegiatan membaca Al-Quran, berdoa pada Allah, sholawatan, tasyakur atau syukuran, selamatan, sodakohan, silaturahim, dan seterusnya. Kata kunci yang patut dicermati adalah bahwa tradisi atau budaya itu tidak melanggar ketentuan syariat halal haram agama. Yang kedua, mendatangkan kebaikan dan menolak kerusakan, serta yang paling penting, budaya tersebut dicintai Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat bagi sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka budaya tersebut bisa dikategorikan bercirikan Islam. Kata yang ketiga adalah Nusantara. Suatu budaya bisa disebut atau dicirikan Nusantara jika ritual atau budaya tersebut hanya ada di Indonesia, misalnya, atau hanya ada di Jawa, atau bahkan hanya ada di lingkungan kalian, dan seterusnya. Maka berdasarkan pengertian di atas, suatu ritual atau budaya dapat dikelompokkan dalam kategori tradisi Islam Nusantara, tradisi Islam, atau tradisi Nusantara semata. Coba kalian diskusikan untuk mencari masing-masing contohnya bersama teman-teman terdekat kalian atau teman satu meja kalian. Oke, terima kasih sudah kalian pelajari, sudah kalian diskusikan. Nah, berdasarkan definisi yang telah kalian pahami tadi, silakan dibuka buku siswa halaman 234 sampai dengan 252. Lalu coba isikan dalam tabel berikut ini. Tabel ini berisi beberapa bagian. Yang pertama adalah nama tradisi. Pak Eko memilih ada penanggalan Jawa. Jika anak-anakku sekalian melihat beberapa kalender, mungkin pernah melihat kalender memiliki beberapa angka. Yang pertama, angka yang paling tengah itu paling besar adalah kalender Masehi, tetapi di setiap pojoknya kadangkala ada angka yang lain. Nah, itu mungkin salah satunya adalah angka Islam ataupun angka Jawa, angka Cina, dan seterusnya. Nah, dalam penanggalan Jawa ini juga dikenal ada istilah pasaran, yaitu Pon, Wage, Kliwon, Legi, dan Paing, serta Pranoto Mongso. Silakan nanti dideskripsikan penanggalan Jawa itu adalah penanggalan yang bagaimana. Boleh tanya kepada sumber yang lain, boleh tanya pada orang tua, pada sesepuh, atau kalian membaca dari buku atau sumber internet. Kemudian setelah kalian tahu deskripsinya, lalu perbandingkan dengan definisi yang tadi telah kita pelajari bersama tentang tradisi Islam Nusantara. Lalu kelompokkan penanggalan Jawa tadi termasuk kategori tradisi Islam Nusantara, tradisi Islam, ataupun tradisi Nusantara. Berikan checklist pada salah satu kolom 3 ini. Budaya yang kedua namanya adalah Tedak Siti, yaitu suatu budaya atau ritual yang dilakukan menjelang seorang bayi itu mendekati masa-masa untuk dilatih berjalan. Tedak artinya ya ngambah atau menapak, Siti adalah tanah. Silakan nanti dicari deskripsinya, kemudian kelompokkan juga, klasifikasikan juga dalam salah satu dari 3 kolom yang ada tanda checklistnya ini. Yang ketiga adalah kegiatan wayang kulit. Yang keempat suluk. Yang kelima halal bihalal atau lebaran. Yang keenam beduk pentong yang ada di beberapa masjid di sekeliling kita. Yang ketujuh kenduri selamatan, baik itu selamatan orang wafat, selamatan bayi yang lahir, selamatan orang kendurian, selamatan mau membangun rumah, dan seterusnya. Serta yang terakhir adalah mapati, yaitu budaya yang dilakukan untuk berdoa pada Allah pada usia kandungan 4 bulan.
Nah, silakan dicari deskripsinya. Lalu setelah itu klasifikasikan termasuk kategori tradisi Islam Nusantara, tradisi Islam atau tradisi Nusantara tentu berdasarkan definisi yang tadi telah kita pelajari bersama. Nah, sekarang anak-anakku menjadi lebih paham tentang tradisi Islam Nusantara kan? Jadi mulai saat ini, sebelum kalian membenci atau memberi cap musyrik, kafir, bid'ah, dan lainnya terhadap suatu budaya yang kalian lihat, kalian amati, atau kalian dengar, telitilah dahulu deskripsi suatu budaya dan tradisi tersebut beserta nilai-nilai di dalamnya. Jika mengandung nilai-nilai Islam, maka bisa jadi tradisi dan budaya tersebut malah bernilai ibadah. Jadi jangan terburu-buru untuk kemudian mencapnya, menyebutnya sebagai musyrik, kafir, bid'ah, khurafat, dan seterusnya. Oke, mari kita mulai belajar untuk berliterasi dengan baik. Selanjutnya, silakan perdalam pemahaman kalian melalui media APK SMPN 27 Purworejo dalam link di bawah ini yang telah tertanam dalam HP kalian. Ini Pak Eko berikan contohnya. Ya, ini adalah link dari APK kalian, APK SMPN 27 Purworejo untuk channel PAI kelas 9 pada materi ke-10 tradisi Islam Nusantara. Tampilannya seperti ini anak-anak sekalian. Di sini bisa kalian pilih ada menu cermati beberapa tradisi berikut, menu materi, kemudian di sini ada petunjuk penyelesaian proyek. Anak-anakku sekalian, Pak Eko minta untuk melakukan proyek, meneliti, mengamati, melaporkan tradisi yang ada di sekeliling kalian, di lingkungan kalian. Jika terpaksa tidak ada, maka diperbolehkan untuk meneliti, mencari pada tempat lain, desa lain, kampung lain, tentu dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Beberapa hal yang perlu Pak Eko sampaikan, langkah-langkah untuk menyelesaikan proyek tersebut. Yang pertama adalah bentuk kelompok dengan anggota 4 orang per kelompok. Lalu perdalam pengetahuan kalian tentang perbedaan antara tradisi Islam Nusantara, tradisi Islam, dan tradisi Nusantara. Yang ketiga, tentukan tema tradisi yang akan kalian teliti. Yang keempat, tentukan narasumber wawancaranya. Bisa sesepuhnya, bisa pemimpinnya, bisa orang tua kalian mungkin karena pelakunya, dan sebagainya. Bisa Pak Kaum, Pak Ustadz, Pak Yai, dan sebagainya. Yang kelima adalah tentukan lokasi penelitiannya, mau dilakukan di kampung mana, desa mana, atau rumahnya siapa. Yang keenam, tentukan jadwal penelitiannya, mau dilakukan kapan, jam berapa, kebutuhannya apa saja. Yang ketujuh adalah tentukan kebutuhan dokumentasinya. Kalian butuh dokumentasi, buku, catatan, alat tulis, HP, dan seterusnya. Yang kedelapan, tentukan daftar pertanyaan wawancara agar memudahkan kalian dalam menggali, meneliti tradisi yang kalian telah rumuskan tersebut. Contoh panduan wawancaranya sudah Pak Eko tampilkan di sini. Yang pertama adalah silakan kalian melakukan perkenalan dan permohonan izin, misalnya Assalamualaikum Bapak, Ibu, Simbah, dan seterusnya. Perkenalkan kami dari siswa SMP Negeri 27 Purworejo. Mohon izin untuk mewawancarai Bapak, Ibu, Simbah, Pak Kiai dalam kaitannya dengan tradisi apa kalian sampaikan. Kemudian setelah mereka mengizinkan, baru persiapkan alat dokumentasinya. Baik itu buku atau alat tulis jika hendak ditulis, dan juga bisa berupa kamera atau HP jika dalam bentuk video laporan kalian. Kemudian yang ketiga, silakan tanyakan nama narasumbernya. Mohon maaf Bapak, Ibu, Simba, Pak Kaum, Pak Kiai, Asmani pun sinten, namanya siapa. Setelah itu ditanyakan juga alamat narasumber tersebut, serta objek tradisinya ada di mana, desa mana, kampung mana, RT mana. Kemudian juga silakan ditanyakan kedudukan atau jabatan narasumbernya sebagai pemimpin dari kegiatan tersebut, sesepuhnya, atau mungkin orang yang pernah ketempatan atau pelakunya. Yang keenam adalah silakan kalian minta untuk mendeskripsikan. Mintalah kepada narasumber tersebut untuk mendeskripsikan tradisi yang diteliti. Mohon maaf Bapak, Ibu, Simba, Pak Kiai, Pak Kaum, mohon diceritakan tradisi titik-titik ini bagaimana,
namanya apa, sejak apa, isinya tentang apa, caranya bagaimana, kapan dilakukan, dan seterusnya. Nah, selama narasumber itu menyampaikan, silakan bisa dicatat jika kalian membawa alat tulis. Jika tidak, maka silakan direkam dalam alat rekam kamera dan HP dan sebagainya. Jangan lupa setelah selesai, ucapkan terima kasih kepada para narasumber, serta dokumentasikan kunjungan kalian dalam bentuk foto. Jika kalian ingin mengumpulkan laporannya dalam bentuk tertulis, maka silakan berfoto bersama narasumber atau aktivitas tradisi yang sedang berjalan itu, kemudian bisa di print atau dicetak, kemudian tempelkan pada buku catatan kalian. Tapi jika kalian ingin mengumpulkan dalam bentuk link YouTube, maka tidak perlu membuat seperti ini, cukup kalian videokan dalam bentuk video yang ya maksimal 20 menit, 15-20 menit, silakan bisa diedit seperlunya. Lalu jangan lupa tetap kalian memiliki tugas, baik itu yang menuliskan laporan dalam bentuk tertulis di buku tulis ataupun dalam bentuk video, mengumpulkannya dalam bentuk link, yaitu kalian wajib menyimpulkan termasuk kategori tradisi Islam Nusantara, tradisi Islam atau tradisi Nusantara beserta argumentasinya sebagai penutup. Baik itu penutup laporan tertulis maupun penutup laporan dalam bentuk video. Setelah itu, laporan kalian nanti bisa dimasukkan, dientrikan pada menu penilaian proyek 5.1. Di sini juga ada menu nilainya. Jadi anak-anak bisa langsung real time melihat nilainya. Baik, kau bukakan untuk P5.1. Nah, seperti ini tampilannya anak-anak. Yang pertama, silakan masukkan kelas kalian, kemudian masukkan nama lengkap kalian dan anggota kelompoknya. Kemudian kalian bisa melihat kembali, ini tadi langkah penyelesaian proyek serta contoh panduan wawancara. Pilih bentuk laporannya dalam bentuk tertulis dan foto atau dalam bentuk link YouTube video. Kalau memang itu lewat link atau YouTube juga diperbolehkan. Jika kalian tulis, maka silakan ditulis di sini nama, tradisi atau prosesinya apa, alamatnya di mana, dan seterusnya. Dan yang terakhir, uploadlah foto kalian bersama narasumber atau bersama dengan tradisi yang sedang kalian teliti. Tapi jika kalian membuat laporan dalam bentuk video, maka silakan nanti link videonya dipaste atau ditempel pada tempat yang disediakan ini. Ya, bisa difahami ya anak-anakku sekalian. Demikian belajar kita hari ini pada materi sejarah perkembangan tradisi Islam Nusantara. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi umat Islam yang banyak bermanfaat dalam rangka melanjutkan tugas dakwah dari Rasulullah Muhammad SAW. Mari kita gunakan semua potensi budaya sebagai strategi untuk mendakwahkan agama Allah ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.